Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membagikan cara tentang bagaimana sih mempromosikan produk kamu di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami sendiri, ada saya, Laila Menzidatus Saada, ada Mulyani, ada Ayu Azhari, ada Muhammad Zikra, dan ada Muhammad Rian. Media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk mempromosikan produk atau layanan kamu kepada audiens agar memiliki jangkauan yang lebih luas. Media sosial menjadi salah satu strategi terkini dan paling efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas bisnis kamu. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara mempromosikan produk kamu dengan maksimal di berbagai platform media sosial. Berikut adalah beberapa langkah-langkah memasarkan produk lewat media sosial. Yang pertama adalah menentukan bisnis. Sebelum memulai promosi melalui media sosial, tentukan bisnis Anda terlebih dahulu. Apakah kamu ingin meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran merek, atau memperluas jangkauan bisnis kamu? Yang kedua, mengenal target audience. Siapa sih target audiens yang ingin kamu sasar? Apa yang mereka butuhkan dan di mana mereka berada? Dengan memahami target audiens, kamu dapat merancang konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, memilih platform media sosial yang tepat. Ada banyak platform media sosial yang tersedia saat ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Yang keempat, membuat konten yang menarik. Konten yang menarik dan bermanfaat akan membantu kamu menarik perhatian audiens kamu. Yang kelima, menggunakan iklan berbayar. Iklan berbayar dapat membantu untuk memperluas jangkauan bisnis dan menarik perhatian audiens yang lebih luas. Pilihlah jenis iklan yang sesuai dengan tujuan bisnis dan target audiens kamu. Yang keenam, mengukur keberhasilan iklan atau kampanye. Yang ketujuh, mengoptimalkan iklan berdasarkan hasil analitik. Optimalkan iklan kamu untuk mencapai tujuan bisnis kamu, lakukan perubahan yang diperlukan pada konten, target audiens, atau jenis iklan yang digunakan. Selanjutnya ada pemasaran produk menggunakan Twitter. Twitter adalah platform media sosial daring dan layanan jejaring sosial yang dioperasikan oleh perusahaan Amerika Serikat. Twitter awalnya digunakan sebagai platform untuk berbagi pemikiran dan informasi singkat, namun saat ini Twitter telah banyak digunakan untuk memasarkan merek dan produk agar lebih dikenal oleh audiens. Salah satunya, contohnya produk atau akun Twitter yang berhasil memasarkan produk mereka adalah Bakmi GM dengan akun Twitter @bakmigm, ada Jiko Donuts dan Cafe, ada Yoshinoya Indonesia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pemasaran produk menggunakan Twitter. Yang pertama kelebihannya. Kelebihannya yang pertama ada real time engagement yang memungkinkan interaksi real time antara brand dan pengguna. Kedua ada pemilihan target audience, memungkinkan penentuan target audience dari iklan promosi. Yang ketiga ada pengguna aktif yang terlibat dalam berbagai topik dan tren terkini. Yang keempat, mendongkrak brand perusahaan. Twitter dapat membantu dalam membangun citra merek yang positif untuk bisnis kamu. Yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama keterbatasan karakter. Batasan jumlah karakter dalam setiap tweet dapat membatasi konten yang ingin disampaikan. Yang kedua, konten visual terbatas. Twitter lebih berfokus pada teks daripada konten visual, sehingga kurang cocok untuk produk yang memerlukan presentasi visual yang kuat. Juga kesulitan mencapai target pasar yang lebih tua. Twitter cenderung lebih populer di kalangan muda, sehingga memungkinkan sulit untuk mencapai target pasar orang tua. Yang keempat, konten cepat tenggelam. Konten di Twitter memiliki umur yang singkat karena aliran informasi yang terus-menerus, sehingga pesan pemasaran dapat cepat tenggelam. Selanjutnya ada pemasaran produk menggunakan TikTok. TikTok adalah salah satu platform media sosial yang sangat efektif untuk memasarkan produk karena memiliki pengguna aktif yang terlibat dalam berbagai topik dan tren terkini. Pemasaran produk menggunakan TikTok menghadirkan peluang unik untuk memanfaatkan kreativitas dalam format video pendek. Platform ini memungkinkan bisnis untuk menciptakan kampanye yang menarik, mengikuti tren, dan berpartisipasi dalam tantangan yang sedang viral saat ini. Kelebihan dari kemampuan viral TikTok memberikan peluang besar bagi merek untuk mendapatkan exposure besar dan mendapatkan perhatian pengguna dengan tepat. Salah satu contoh akun yang berhasil memasarkan produk mereka lewat TikTok adalah Bojibung, ada Sajudo Snack, ada Bittersweet by Najla. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pemasaran produk menggunakan TikTok. Yang pertama, kelebihan dari TikTok sendiri yaitu konten kreatif dan viral. TikTok terkenal karena konten yang kreatif dan mudah viral, sehingga dapat menaikkan exposure besar dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua, audiens yang aktif dan terlibat. Yang ketiga, targeting generasi Z dan milenial, sehingga platform ini sangat cocok untuk produk dengan sasaran generasi Z dan milenial. Yang keempat, algoritma rekomendasi yang kuat. Algoritma TikTok memahami preferensi pengguna dan dapat memberikan konten yang disesuaikan secara akurat. Selanjutnya ada kekurangan pemasaran produk menggunakan TikTok. Yang pertama, tingkat persaingan yang tinggi. Persaingan di TikTok sangat tinggi, terutama dengan banyaknya konten yang diunggah setiap detik. Membuat konten yang membedakan diri dan menarik perhatian menjadi lebih sulit.
Yang kedua, konten pendek yang membutuhkan kreativitas tinggi. Yang ketiga, pasar yang mungkin tidak sesuai. Jika target pasar produk tidak sejalan dengan demografi mayoritas pengguna TikTok, upaya pemasaran mungkin kurang efektif. Yang keempat, konten yang cepat usang. Tren di TikTok bisa berubah dengan sangat cepat. Konten yang mungkin viral hari ini mungkin tidak relevan dalam beberapa hari saja. Ini menuntut keterlibatan dan pembaruan konten yang lebih sering. Selanjutnya ada pemasaran produk menggunakan Instagram. Instagram adalah layanan jejaring sosial berbagi foto dan video yang dimiliki oleh perusahaan Amerika Meta Platform. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah media yang tepat yang dapat diedit dengan filter atau diatur dengan tagar dan penandaan geografis. Instagram juga menawarkan fitur-fitur seperti Instagram Live dan tab Explore untuk mempromosikan konten stories publik. Selain itu, Instagram juga memiliki fitur filter fotografi yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan efek visual ke gambar mereka. Salah satu akun yang berhasil mempromosikan produk mereka melalui Instagram adalah Menanti Toko, yaitu produk minuman. Selanjutnya ada Ayu Citra by Monochrome. Selanjutnya ada Harvest Kicks. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pemasaran produk menggunakan Instagram. Yang pertama, kelebihannya yaitu jangkauan luas dan diversifikasi demografi. Instagram memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan, mencakup berbagai kalangan usia dan latar belakang. Ini memberikan peluang untuk menjangkau target pasar yang luas. Yang kedua, visual dan kreatif. Instagram didesain untuk berbagi foto dan video, menciptakan peluang untuk presentasi visual produk yang menarik dan kreatif. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik produk itu sendiri. Yang ketiga, interaksi langsung dengan pelanggan. Yang keempat, pemantauan analitik yang efektif. Platform ini menyediakan alat analitik yang kuat seperti Instagram Insight yang membantu pemilik bisnis melacak kinerja kampanye atau iklan, memahami perilaku pengguna, dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan lebih baik. Selanjutnya, kekurangan dari Instagram. Yang pertama, keberlanjutan algoritma. Perubahan algoritma Instagram dapat mengaruhi visibilitas konten bahkan bagi akun bisnis. Pemilik bisnis harus terus memantau dan beradaptasi dengan perubahan untuk mempertahankan efektivitas iklannya. Yang kedua, persaingan yang sengit. Karena popularitas Instagram menjadi platform yang sangat kompetitif. Ketiga, keterbatasan tautan dalam posting. Keempat, tergantung pada koneksi internet. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan bisa menjadi kendala di daerah dengan keterbatasan akses internet yang kurang. Berikut ini adalah tutorial bagaimana sih mempromosikan produk kamu melalui platform media sosial Instagram. Nah, di sini kita akan milih metode pembayaran, dan jika pembayaran sudah dilakukan, maka artinya sudah selesai. Itulah tadi serangkaian tips dan trik tentang cara mempromosikan produk kamu di media sosial. Ingat, kunci keberhasilan terletak pada kreativitas, konsistensi, dan interaksi yang positif dengan audiens. Jangan ragu untuk berinovasi dan menyesuaikan strategi kamu seiring berjalannya waktu dan perubahan tren. Semoga tutorial ini membantu kamu dalam mengoptimalkan potensi pemasaran produk kamu di dunia digital. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.